Penyihir Jenius. Bab 126. Di ruangan yang tenang, Sunan duduk bersila di tanah sambil memejamkan mata. Setelah waktu yang tidak diketahui, dia tiba-tiba membuka matanya, cahaya biru redup bersinar di matanya. Panggilan. Sambil menghela napas lega, Sunan tersenyum gembira. Saat membuka panel, statistik kekuatan mental telah berubah menjadi 44,11. Sesuai dugaannya, setelah menyerap energi suci yang diambil dari sisa-sisa suci dan mensintesis serta memurnikannya, kekuatan mentalnya melonjak hingga 2,85. Harus dikatakan bahwa energi ilahi memiliki efek yang benar-benar luar biasa dalam meningkatkan kekuatan mental. Ini akan mempercepat pembangunan cincin bintang secara signifikan. Menurut perkiraan awal Sunan, dibutuhkan waktu setidaknya 40 atau 50 tahun untuk berhasil membangun 18 cincin bintang. Namun dengan metode peningkatan kekuatan spiritual melalui energi ilahi, mungkin saja untuk maju ke penyihir formal dalam waktu 20 tahun. Namun, prasyaratnya adalah sumber energi ilahi yang baru dapat ditemukan. Kultus Starfire kini telah hancur. Sisa-sisa dewa telah kehilangan sumber iman mereka dan telah terkuras habis rahmat ilahinya. Mereka kini tak lebih dari seonggok mayat tanpa ciri lain selain sangat keras. Kegunaannya hanya sebagai bahan percobaan untuk penelitian. Mungkin dapat digunakan dalam percobaan modifikasi fisik di masa mendatang. Sunan sebenarnya telah mempertimbangkan apakah akan mempertahankan paus dan mengendalikan beberapa anggota gereja Spark yang berpangkat tinggi, menggunakan pengikut gereja Spark tersebut untuk memberikan kekuatan iman dan mengubahnya menjadi rahmat ilahi. Namun, sisa-sisa dewa itu terlalu menyeramkan. Entah itu darah dewa atau benda-benda suci yang terbuat darinya, mereka akan secara paksa mengubah kognisi dan kehendak orang-orang yang bersentuhan dengannya, mengubah mereka menjadi penganut fanatik yang bertekad untuk menghidupkan kembali Dewa Bintang. Kelompok orang gila ini benar-benar tidak terkendali. Itu hanya akan menciptakan musuh baru untuk dirimu sendiri. Akan tetapi, tanpa penggunaan darah dewa dan benda-benda suci, agama tidak dapat berkembang hanya berdasarkan doktrin. Lagi pula, ini adalah dunia tempat terdapat kekuatan luar biasa, dan Anda tidak dapat mengembangkan pengikut setia yang dapat memberikan keyakinan hanya dengan berbicara. Setelah banyak pertimbangan, Sunan akhirnya memutuskan untuk melupakan ide itu dan sebaliknya mengambil semua rahmat ilahi dari sisa-sisa ilahi, menyimpannya dengan aman. Mengenai energi ilahi tidak hanya dimiliki oleh para dewa. Banyak roh leluhur, roh totem, dan makhluk ilahi juga memiliki energi ilahi. Meskipun konsentrasinya agak lemah, itu tidak masalah. Kita bisa menggunakan Rubik's Cube untuk mensintesis dan meningkatkan konsentrasinya. Ngomong-ngomong, kebanyakan makhluk ilahi memiliki garis keturunan binatang purba, dan konsentrasi garis keturunannya tidak rendah. Jika kita bisa menemukan makhluk ilahi, kita juga bisa mengekstrak garis keturunannya untuk membuat tanda garis keturunan. Sunan teringat jejak garis keturunan yang diperolehnya dari catatan eksperimen Avignon. Itu adalah metode pertempuran yang praktis dan ampuh. Satu-satunya masalahnya adalah ia memerlukan garis keturunan dari binatang mitos kuno. Akan tetapi, dia sibuk mengurusi masalah dunia bawah atau berurusan dengan kultus api bintang, dan tidak pernah punya waktu untuk mencari keturunan binatang purba. Sepertinya ada cukup banyak keturunan binatang purba di dunia bawah tanah. Aku akan meluangkan waktu untuk mencari mereka setelah perang ini berakhir. Kita juga bisa mengirim petunjuk tentang pembelian barang-barang di kabin di hutan lebat. Setelah menyelesaikan meditasinya setiap hari, Sunan meninggalkan ruangan. Keahliannya dalam teknik meditasi cincin bintang, yang dipraktikkannya setiap hari, kini telah melonjak hingga mencapai 4.500. Dengan kecepatan ini, ia seharusnya dapat membangun cincin bintang ke-14 sebelum kedatangan bulan berapi-api Juli tahun depan. Meninggalkan halaman tempat tinggalnya, Sunan langsung menuju bangunan utama di halaman belakang. Dia saat ini berada di kota Jianshan, yang terletak di perbatasan Provinsi Baita, dan lebih dari 10 km ke arah barat laut adalah wilayah Provinsi Hongye. Sekarang, pasukan wilayah Flash dan Provinsi Menara Putih telah berkumpul di kota Sharp Mountain, mengasah pedang mereka, hanya menunggu pasokan dan perbekalan tiba sebelum menyerang Provinsi Daun Merah dan menyelesaikan pertempuran terakhir. Berjalan di sepanjang jalan menuju Lord's Mansion di kota Jianshan, ada penjaga setiap 100 langkah atau lebih, serta tim patroli bersenjata lengkap, menjadikannya tempat yang dijaga ketat. Saat memasuki halaman tempat Yi dan Markis Menara Putih tinggal, tingkat keamanan meningkat beberapa tingkat. Selain sejumlah ksatria yang menjaga area tersebut, puluhan golem batu tersebar di seluruh area. Lebih dari selusin laba-laba bermata dua merayap di atap gedung. Di depan bangunan utama berdiri sebuah golem baja, menjulang tinggi seperti menara besi. Setiap kali seseorang lewat, ia menggerakkan kepala besinya, menatap tajam ke arah orang tersebut hingga memastikan tidak ada ancaman, lalu memalingkan kepalanya lagi. Para pelayan yang lewat semuanya ketakutan, takut kalau orang besar itu tiba-tiba menghantam mereka dengan pukulan dan mengubah mereka menjadi daging cincang. Saat memasuki gedung utama, Sunan melihat Yi dan Markis Baita duduk di aula, tampaknya tengah mendiskusikan sesuatu. Markis White Tower berusia lebih dari 60 tahun, tetapi karena ia seorang Grand Knight, ia tampak seperti baru berusia awal 40-an, di puncak hidupnya. Ia sesuai dengan deskripsi itu, dan konon tahun lalu ia memiliki 2 orang putra dan seorang putri, yang memberikan kontribusi besar bagi perluasan garis keturunan keluarga. Faktanya, ini adalah sifat umum di antara banyak ksatria bangsawan.
Mereka akan berusaha untuk memiliki keturunan sebanyak-banyaknya selagi masih mampu, agar dapat meninggalkan garis keturunan yang lebih baik bagi keluarga dan dengan demikian memperkuat keluarga. Oleh karena itu, munculnya seorang ksatria hebat dalam suatu keluarga seringkali menjadi pertanda bahwa keluarga tersebut mulai sejahtera. Kalau saja perang tidak tiba-tiba pecah, Marquise de Fles mungkin sudah hamil lagi sekarang. Qi menyampaikan pemikiran yang sama mengenai masalah ini seperti kebanyakan ksatria tinggi yang mulia. Namun, dia sebenarnya berharap agar Sunan dapat memiliki keturunan dan meninggalkan garis keturunan dengan potensi sihir, tetapi dia tidak dapat membujuk Sunan, jadi dia harus menyerah. Saat melihat Sunan masuk, Markis Baita secara naluriah berdiri untuk menyambutnya. Bahkan seorang markis seperti dirinya tidak berani bersikap tidak hormat kepada penyihir kuat ini yang sendirian menghancurkan kultus Starfire dan mengubah jalannya perang. Salam, Yang Mulia Sunan. Guyan, markis dari Baita. Keduanya saling menyapa. Qi tersenyum dan berkata, Sunan, kau datang di waktu yang tepat. Kami baru saja membahas cara menyerang Provinsi Daun Merah. Apakah kamu punya strategi? Sunan bertanya dengan santai setelah duduk. Sebenarnya, ini cuma soal strategi. Markis White Tower tersenyum, tampak cukup percaya diri. Kita akan menyerang langsung, dan peluang kita untuk menang sangat tinggi. Tidak mengherankan Markis of White Tower tampak begitu percaya diri. Segalanya berbeda sekarang. Pasukan militer wilayah Flash dan Provinsi Menara Putih kini telah sepenuhnya menguasai Provinsi Daun Merah. Bahkan tanpa strategi apapun, mereka dapat mengalahkan musuh hanya dengan terus maju. Ayah mertua benar. Qi mengangguk setuju, lalu mengganti topik. Satu-satunya masalah adalah apa yang kau ceritakan padaku, tentang ksatria 3 cincin legendaris keluarga kerajaan yang telah disembunyikan selama bertahun-tahun. Setelah membaca catatan rahasia yang diambilnya dari ruang kerja Oviju, Sunan mengetahui bahwa 50 tahun yang lalu, keluarga kerajaan telah melahirkan seorang jenius dengan bakat luar biasa yang, di usia muda 80 tahun, naik ke pangkat ksatria legendaris cincin ketiga, yang menyebabkan sensasi. Tetapi kemudian orang itu tiba-tiba menghilang karena alasan yang tidak diketahui. Menurut penyelidikan Starfire Cult, ksatria 3 cincin legendaris itu tampaknya masih hidup menyendiri di Istana Kota Bintang. Jika bukan karena keberadaan tokoh yang berkuasa itu, kultus Starfire niscaya akan menempuh cara yang lebih drastis lagi untuk memaksa keluarga kerajaan agar menyetujui tuntutan mereka. Sejujurnya, Sunan skeptis dengan intelijen ini. Lagi pula, umur seorang ksatria legendaris 3 cincin hanya 120 atau 30 tahun. Jika orang itu masih hidup, usianya mungkin sudah lebih dari 130 tahun. Kalaupun belum meninggal, usianya sudah mendekati 130 tahun, dan kekuatannya pasti sudah sangat melemah. Kecuali jika dia berhasil mencapai alam legendaris ring keempat. Kalau begitu, dia bisa langsung menekan Sekte Starfire. Tidak perlu berpura-pura patuh. Bahkan jika mereka menginginkan metode untuk mencapai keabadian, dia bisa saja mengambilnya dengan paksa. Kekuatan seorang ksatria legendaris cincin keempat sebanding dengan kekuatan kelompok teratas dari calon penyihir tingkat ketiga. Bahkan Ovi, yang dapat menggunakan rahmat ilahi, tidak sebanding dengan ksatria legendaris dari cincin keempat. Sunan menduga, jika orang itu masih hidup dan kekuatannya tidak berkurang, tetapi tetap berada pada level yang membuat Sekte Starfire ragu untuk bertindak, maka kemungkinan besar dia telah menggunakan beberapa cara untuk memperpanjang hidupnya. Bagaimanapun, setelah mengetahui bahwa orang seperti itu mungkin ada, Sunan memutuskan untuk mengambil tindakan pencegahan sesegera mungkin. Inilah sebabnya dia muncul di kota Jianshan saat ini. Jika orang itu masih hidup, dia akan segera muncul. Bagaimanapun, perang belum jauh dari usai. Jika saya tidak salah, orang itu seharusnya Lord Evans. Markis White Tower memasang ekspresi nostalgia. Saat itu aku masih muda. Aku masih mengasah kemampuan fisikku dan bahkan belum belajar teknik pernapasan. Aku hanya seorang pelayan yang bersenjatakan pedang, sementara Lord Evans sudah menjadi ksatria legendaris termuda dan satu-satunya yang memegang 3 cincin di kadipaten ini. Kakek saya, dan semua anak bangsawan seangkatan dengan Lord Evans, tak satu pun dari mereka yang mampu melampaui bakatnya. Sejak awal perkembangan mereka, semua rekan mereka hidup di bawah bayang-bayangnya. Tapi kemudian, entah kenapa, Lord Evans tiba-tiba menghilang. Aku bertanya pada kakekku, tapi dia selalu mengelak dan tidak pernah memberitahuku alasannya. Saya tidak pernah membayangkan kadipaten memiliki tokoh legendaris seperti itu, seru Qi. Tapi tidak perlu khawatir. Markis White Tower tersenyum. Lagi pula, kita masih punya Lord Sunan di sini. Bahkan Lord Evans, menurutku, tidak sebanding dengan Lord Sunan. Qi memperhatikan dengan ekspresi penuh pengertian. Keyakinannya yang kuat pada Sunan dibangun melalui kemenangan-kemenangan yang berulang. Bahkan jika musuh yang kuat muncul, ia yakin Sunan dapat mengatasinya. Sunan hanya tersenyum mendengar ini. Dia cukup tertarik untuk bertemu Evans. Larut malam, di sebuah kabin di hutan lebat. Pertemuan lainnya setelah 3 bulan. Pesertanya termasuk Night Owl, Hart, Ross, Kors, Skepter, Blackwood, dan Sunan sendiri. Semua orang hadir kecuali anggota yang belum pernah muncul sebelumnya. Ngomong-ngomong, siapa nama anggota kabin yang tersisa di hutan itu, dan kenapa dia tidak pernah menghadiri pertemuan? Sunan akhirnya tidak dapat menahan diri untuk menanyakan pertanyaan yang telah lama berkecamuk dalam benaknya.
Night Owl terkekeh, namanya Traveler. Dia suka menjelajah dan berpetualang kemana-mana. Dia sering terlibat dalam kejadian tak terduga, dan sudah biasa baginya untuk tidak menghadiri pertemuan selama bertahun-tahun. Terakhir kali orang itu muncul, dia bilang sedang menjelajahi dunia bawah tanah. Dia tidak menghadiri satu pertemuan pun selama 3 tahun terakhir. Dia mungkin sudah mati di suatu tempat di dunia bawah tanah sekarang, kata mayat itu dengan bangga. Dunia bawah. Sunan tampak tengah berpikir keras. Tampaknya nama Sandi, Traveler, tidak dipilih begitu saja. Setelah basa-basi, acara berlanjut ke proses transaksi. Karena pesertanya banyak, keseluruhan proses berlangsung lebih dari setengah jam. Ketika tiba giliran Sunan, dia berkata langsung, aku butuh petunjuk tentang keturunan binatang mitos kuno. Keturunan binatang mitos kuno. Kelompok itu saling memandang dengan bingung. Benda ini sulit ditemukan. Makhluk-makhluk ini sangat kuat atau hidup di daerah terpencil dan tak berpenghuni, sehingga sangat sulit ditemukan. Sunan mengangkat satu jarinya, petunjuk berharga, 30 batu ajaib. Aku akan mengawasinya, kata Ross segera. Yang lainnya langsung setuju. Itu hanya petunjuk, mereka tidak perlu menangkapnya sendiri, dan mereka bisa mendapat 30 batu ajaib sebagai balasannya, sungguh kesepakatan yang bagus. Juga, aku ingin tahu informasi tentang Eternal Life Society, kata Sunan kemudian. Ruangan itu langsung hening setelah dia mengatakan itu. Night Owl bertanya dengan suara berat, apakah kamu bertemu orang-orang dari Eternal Life Society? Sunan mengangguk pelan dan berkata, dia adalah murid penyihir tingkat 3 yang mengendalikan serangga, dan kemungkinan besar dia telah menyatu dengan semacam garis keturunan binatang serangga. Nama orang itu adalah Ugo, seorang murid penyihir yang telah menyatu dengan garis keturunan binatang serangga, seorang yang sangat licik dan tercela, lanjut Ross. Apakah Eternal Life Society merupakan organisasi magang bagi para penyihir seperti kita? Hampir. Burung hantu itu mengangguk. Perkumpulan keabadian juga didirikan oleh sekelompok murid penyihir yang memiliki cita-cita yang sama. Hanya saja ide mereka benar-benar berbeda dari kita. Para murid penyihir dari Immortal Society berdedikasi untuk mengejar keabadian. Mereka percaya bahwa selama mereka memiliki umur yang cukup panjang, mereka pada akhirnya akan menjadi penyihir. Oleh karena itu, mereka mengupayakan segala macam cara untuk memperpanjang umur mereka dengan segala cara yang diperlukan. Heilin terkekeh dan berkata, perkumpulan kehidupan abadi itu sekelompok orang gila. Mereka akan melakukan apa saja demi keabadian. Bencana transformasi binatang yang disebabkan Heb sebelumnya sudah biasa bagi orang-orang di perkumpulan kehidupan abadi. Tapi orang-orang gila itu selama ini hanya beraksi di wilayah barat laut benua ini, kenapa mereka tiba-tiba pergi ke Fansing? Di tengah kalimatnya, Heilin tiba-tiba menyadari dia salah bicara, tertawa canggung, lalu menutup mulutnya, tidak mengatakan apa-apa lagi. Yang lainnya pun tetap diam. Kerajaan bintang terletak di wilayah tenggara benua, terpisah dari wilayah barat laut sejauh ribuan kilometer, jadi tidak mengherankan jika hutan hitam memiliki pertanyaan ini. Tetapi pertanyaannya adalah, bagaimana dia tahu bahwa Sunan bertemu Ugo di kerajaan bintang? Sunan melirik ke sekelilingnya, memperhatikan reaksi setiap orang, dan langsung mengerti. Tampaknya para anggota kabin di hutan sudah tahu siapa mereka. Sunan sebenarnya sudah siap secara mental untuk situasi ini. Peristiwa yang terjadi di kota Blackrock dan provinsi Golden Rock, bagaimanapun juga, hanya terjadi di wilayah kerajaan langit berbintang dan satu provinsi. Peristiwa tersebut tidak terlalu mencolok di antara banyak negara di wilayah tenggara benua. Tidak mengherankan jika para anggota pondok hutan tersebar di seluruh benua langit berbintang dan tidak dapat mengetahuinya tepat waktu. Namun, ia telah menarik perhatian mereka kepada kerajaan langit berbintang dan kultus api bintang dengan menggunakan batu ajaib untuk memikat mereka mengumpulkan ember darah dewa. Dan kini ia telah melakukan sesuatu yang begitu besar, penghancuran kultus api bintang dan penggulingan keluarga kerajaan, sehingga mustahil bagi mereka untuk tidak mengetahuinya. Jika orang-orang di kabin di hutan masih belum bisa menebak identitasnya sekarang, mereka akan terlalu lamban berpikirnya. Namun, Sunan tidak peduli. Sekarang setelah ia memantapkan kekuasaannya dan memiliki sejumlah kartu truf seperti apel emas, inti sihir, dan permata rune bermutu tinggi, ia yakin bahwa ia dapat mengalahkan lawan-lawannya bahkan jika ia dikepung dan dibunuh oleh sejumlah calon penyihir. Pada titik ini, dia tidak lagi peduli untuk mengungkapkan identitasnya. Pada akhirnya, jika Anda ingin meningkatkan kekuatan Anda dengan cepat, Anda pasti akan melakukan banyak hal yang menonjol, dan hanya masalah waktu sebelum identitas Anda terungkap. Selama Anda memiliki kekuatan yang cukup, Anda tidak perlu khawatir tentang konsekuensi dari terungkapnya identitas Anda. Batuk. Night Owl terbatuk pelan, memecah keheningan. Singkatnya, orang-orang dari Eternal Life Society itu bertindak gegabah, dan menjadi sasaran mereka bukanlah hal yang baik. Pemain, sebaiknya kamu berhati-hati. Aku akan melakukannya. Sunan mengangguk dengan tenang. Bab 127. Pada akhir bulan proses Disjan, pasukan sekutu Flash Territory dan White Tower Province akhirnya menyelesaikan persiapan perang mereka. Namun, saat Ki dan Markis White Tower bersiap melancarkan serangan terakhir mereka, seorang tamu tak diundang tiba-tiba muncul di pintu mereka. Evans. Di ruang sidang, Sunan terkejut dengan kata-kata Ki. Itu benar. Ki dan Markis White Tower bertukar pandang, ekspresi mereka agak aneh.
Saat pertama kali menerima surat itu, kami curiga pihak lain sedang merencanakan sesuatu, tetapi orang-orang yang kami kirim ke sana telah menyelidiki dan menemukan bahwa orang di sana memang Evans, tokoh legendaris dari keluarga kerajaan. Markis White Tower mengangguk setuju, saya telah melihat potret yang dikirim dari bawah, dan memang itu Lord Evans. Penampilannya persis sama seperti 50 tahun yang lalu. Sunan bertanya dengan bingung, aneh. Apa yang dia lakukan datang ke wilayah kita sendirian? Dan kenapa dia secara khusus meminta bertemu denganku? Bahkan seorang ksatria legendaris dari cincin ketiga tidak akan mampu mengalahkan 1000 orang sendirian. Di wilayah pasukan sekutu, Kai bisa dengan mudah mengirimkan legiun golem dan kavaleri batu hitam untuk mengepung Evans. Asalkan mereka tidak segan-segan mengeluarkan biaya, mereka bisa mengalahkannya dengan jumlah yang sangat besar. Lagi pula, para ksatria legendaris bukanlah murid penyihir. Mereka hanya kuat dalam pertempuran, tetapi tidak memiliki banyak kemampuan luar biasa. Setelah dikepung, mereka akan mati seperti orang lain. Belum lagi Jiangsu Selatan juga ada di sini. Kami juga tidak tahu tujuannya, tapi aku sudah mengirim legiun golem untuk mengepung kedai tempat Evans berada. Yi menatap Sunan dengan ekspresi serius. Jadi, apakah kamu ingin menemuinya, atau haruskah kita bertindak dan memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh Evans? Setelah Evans ditangani, ketidakpastian terbesar dalam perang ini akan hilang, dan kemenangan akan berada dalam jangkauan. Sunan berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa, aku akan pergi menemuinya. Dia awalnya berencana untuk bertemu dengan Evans untuk melihat bagaimana pria itu memperpanjang umurnya. Selain itu, dia juga sangat ingin tahu mengapa Evans ingin menemuinya. Melihat Sunan telah membuat keputusan, Qi dan Markis Baita tidak berkata apa-apa lagi. Karena semuanya ada di wilayah kita sendiri, kita tidak perlu khawatir Evans punya rencana apapun. Setibanya di kedai tempat Evans berada, tempat itu sudah dikelilingi oleh lapisan demi lapisan manusia. Sejauh mata memandang, ada banyak sekali golem batu dan kavaleri batu hitam, bahkan golem baja. Cukup adil untuk mengatakan bahwa Evans sekarang terjebak tanpa jalan keluar. Sunan semakin penasaran dengan tujuan Evans. Tentunya tokoh legendaris ini tidak akan datang ke sini untuk mati atas inisiatifnya sendiri, bukan? Saat pintu kedai dibuka, kedai itu tampak kosong. Kecuali seorang pria berpenampilan sederhana berusia sekitar 40 tahun yang duduk di meja tengah, tak ada seorang pun yang terlihat. Tatapan mata Sunan tertuju pada pria itu, dan sekilas keterkejutan terpancar di matanya. Menurut persepsinya, kekuatan hidup lelaki itu kuat dan melonjak, persis seperti seseorang yang berada di puncak usia, membuatnya sulit membayangkan bahwa dia adalah lelaki tua, yang usianya lebih dari 130 tahun. Jelas, Evans masih jauh dari akhir hidupnya. Saya sudah lama mengagumi nama Anda, Tuan Sunan. Terima kasih telah mengabulkan permintaan saya untuk bertemu. Evans berdiri, tersenyum tipis, dan menunjuk ke kursi di seberangnya. Apakah kamu berkenan minum bersamaku? Sunan mengangguk dan duduk di hadapan Evans. Ada 2 gelas bir di atas meja. Dilihat dari warnanya, itu hanyalah bir biasa di sebuah kedai. Sunan tidak berniat minum, dan langsung ke intinya, apa yang membawamu ke sini, Tuan Evans? Evans tampaknya tidak keberatan dan berkata sambil tersenyum, saya ingin membuat kesepakatan dengan Anda. Transaksi apa? Aku tahu keluarga kerajaan ditakdirkan kalah dalam perang ini, jadi aku datang untuk memohon padamu agar kau menjaga sebagian garis keturunan keluarga Kessler. Sebagai imbalannya, aku bisa memberikan petunjuk tentang Menara Bintang. Menara Bintang. Jantung Sunan berdebar kencang. Dia benar-benar terkejut kali ini. Dia tidak pernah menduga bahwa Evans telah menghubunginya tentang masalah ini, apalagi pihak lain memiliki petunjuk tentang Menara Bintang. Mengingat garis keturunan kerajaan Evans, Sunan memiliki gambaran samar tentang apa yang sedang terjadi. Menara Bintang memang ada hubungannya dengan keluarga kerajaan. Evans tersenyum tipis, bisa dibilang begitu. Faktanya, penyihir yang membangun Menara Bintang adalah leluhur garis keturunan Kessler kita. Lalu kenapa? Sunan belum selesai berbicara, tetapi Evans sudah memahami keraguannya dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kecut. Meskipun leluhur kami mewariskan kunci untuk memasuki Menara Bintang, mereka yang bisa masuk harus memenuhi syarat sebagai penyihir atau menjadi ksatria legendaris dari cincin ketiga. Sayangnya, selama bertahun-tahun, hanya saya satu-satunya anggota keluarga kerajaan yang memenuhi persyaratan untuk memasuki Menara Bintang. Sunan mengangkat alisnya dan berkata, jadi, alasan kamu masih bisa mempertahankan kekuatan hidup yang begitu kuat juga karena Menara Bintang. Benar sekali. Evan mengakui dengan mudah, aku lulus ujian ksatria Menara Bintang dan mendapatkan sebotol ramuan fajar, yang memperpanjang umurku hampir sepertiga. Usia harapan hidup seorang ksatria legendaris 3 cincin adalah sekitar 120 hingga 130 tahun, jadi jika diperpanjang sepertiga maka akan menjadi 160 hingga 170 tahun. Ksatria legendaris, karena kekuatan fisiknya yang tinggi dan nutrisi dari kekuatan unsur, akan mempertahankan kondisi fisik puncak mereka kecuali mereka mencapai tahun-tahun terakhir hidup mereka. Tidak mengherankan kekuatan hidup Evans begitu kuat dan berlimpah. Menurutnya, ia dapat hidup setidaknya 30 atau 40 tahun lagi. Akan tetapi, ramuan yang dapat memperpanjang sepertiga umur seseorang minimal harus merupakan ramuan tingkat keempat, yang merupakan alam yang hanya dapat diakses oleh penyihir formal.
Menara Bintang benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai warisan seorang penyihir formal. Hadiah dari ujian ksatria saja sudah cukup untuk memperoleh benda berharga tersebut. Apa sebenarnya isi Menara Bintang? Tanya Sunan penasaran. Evans menggelengkan kepalanya agak malu dan berkata, untuk memasuki Menara Bintang, kau harus melewati 3 ujian. Aku tidak cukup kuat. Pertama kali, aku hanya lulus ujian pertama dan gagal di ujian kedua. Kedua kalinya, aku beruntung dan nyaris lolos ujian kedua, tetapi aku tetap gagal di ujian ketiga. Setelah meminum ramuan hadiah, aku diteleportasi keluar. Dari awal hingga akhir, aku tidak bisa memasuki Menara Bintang, jadi aku tidak tahu seperti apa rasanya di dalam. Bisakah Menara Bintang dimasuki beberapa kali? Ini pertama kalinya saya mendengar tentang Jiangsu Selatan. Selama persyaratan masuk terpenuhi, Anda dapat mencoba tantangan ini sebanyak yang Anda inginkan. Namun, Menara Bintang hanya muncul sekali setiap 20 tahun, dan setiap kali hanya berlangsung selama 2 bulan. Selama periode ini, setiap orang hanya memiliki satu kesempatan untuk menantangnya. Jika gagal, mereka harus menunggu 20 tahun lagi. Sunan mengerutkan kening diam-diam, tidak menyangka Menara Bintang memiliki batasan seperti itu. Namun, Menara Bintang merupakan warisan sihir yang ditinggalkan oleh para penyihir kuno, dan tujuan awalnya kemungkinan besar adalah untuk memberikan harapan bagi mereka yang memiliki bakat sihir di gurun unsur ini, jadi pembatasan yang ketat dapat dimengerti. Di mana Menara Bintang? Entahlah. Evans menggelengkan kepalanya. Menara Bintang tidak ada di benua berbintang. Aku hanya bisa merasakan lokasinya dengan kunci saat ia muncul, dan lokasinya selalu acak. Tidak di benua cahaya bintang. Itu pasti berada di suatu bidang dimensi. Itu mungkin ruang semi-dimensi yang diciptakan oleh seorang penyihir formal. Oleh karena itu, hampir mustahil untuk menemukan lokasi Menara Bintang sebelum ia muncul dengan sendirinya. Sunan mendesah kecewa, namun segera bersorak lagi. Bagaimanapun, kami akhirnya memperoleh petunjuk menuju Menara Bintang, yang tidak diragukan lagi merupakan kabar baik. Meskipun gembira, Sunan tetap waspada, menatap Evans dalam-dalam sebelum berkata, kau menawariku kunci Menara Bintang dalam sebuah pertukaran, hanya agar aku bisa melestarikan sedikit garis keturunan keluarga Kessler. Evans memberikan tatapan yang agak rumit, mendesah, lalu berkata, aku pada dasarnya tidak suka berkelahi. Aku lebih suka bepergian. Sejujurnya, aku tidak suka pertikaian politik dan perang. Kalau bisa, aku sama sekali tidak ingin terlibat dalam masalah ini. Tapi aku pernah berjanji pada saudaraku bahwa aku akan membantu melestarikan garis keturunan keluarga Kessler jika mereka menghadapi krisis kehancuran. Mengingat situasi saat ini, bahkan jika aku memohon padamu untuk mengampuni Adipati Agung dan ahli warisnya saat ini, aku ragu kau akan setuju, kan? Sunan tetap tenang dan tidak menjawab, yang dianggap sebagai persetujuan diam-diam. Kemampuan untuk menghilangkan masalah sampai ke akar-akarnya merupakan kualitas yang harus dimiliki oleh setiap penguasa yang kompeten. Markis Jinyan dan Owen meninggal karena mereka gagal membunuh Keyi dan Sunan. Karena telah mengalami sendiri kejadian ini, Keyi tentu tidak akan mengulangi kesalahan yang sama dan membiarkan dirinya menanggung masalah besar di masa mendatang. Dia pasti akan melenyapkan Adipati Agung dan semua anggota garis keturunan kerajaan yang mungkin secara langsung mengancam kekuasaannya. Tentu saja, jika Sunan bertanya, Keyi akan setuju, tetapi Sunan tidak berniat melakukannya. Melihat melalui pikiran Sunan, Evans akhirnya menyerah pada harapan terakhirnya, berhenti mengujinya, dan berkata dengan tulus. Jadi, saya hanya meminta Anda meninggalkan garis keturunan untuk keluarga Kessler, meskipun itu cabang-cabang sampingan. Sunan berkata tanpa menyangkal, aku punya pertanyaan lain. Kau cukup kuat, jadi kenapa kau tidak mencoba melawan? Kenapa kau menyerah begitu saja? Mendengar ini, Evans tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi aneh. Dia tampak mengingat sesuatu, menggelengkan kepalanya, dan berkata, lupakan saja, aku tidak ingin mati. Kalian para penyihir adalah sekelompok orang yang merepotkan, dengan tipu daya yang tak ada habisnya dan kartu-kartu tersembunyi di balik lengan baju kalian. Saya sudah cukup terkejut bahwa Oviju mampu membunuh seorang penyihir saat itu. Bahkan Oviedo pun mati di tanganmu. Aku tahu aku tak mungkin bisa menandingimu. Daripada berjuang mati-matian dan mempertaruhkan nyawaku sendiri, menyeret seluruh keluarga Kessler bersamaku, lebih baik aku membuat kesepakatan denganmu. Penyihir percaya pada prinsip pertukaran yang setara. Menurutku, Menara Bintang seharusnya masih cukup menarik bagimu. Sunan mengangkat alisnya, sepertinya kau tahu banyak tentang penyihir. Selama bertahun-tahun saya telah bepergian dan bertemu beberapa penyihir, dan belajar banyak tentang penyihir dari mereka, kata Evans sambil mengangkat bahu. Oh, Sunan langsung tertarik. Di mana kamu bertemu mereka? Evans terkekeh. Apakah ini juga bagian dari kesepakatan? Sunan merenung sejenak, lalu mengangguk dan berkata, baiklah, aku berjanji padamu. Jika kau memberiku kunci Menara Bintang dan menceritakan tentang para penyihir itu, aku bisa menjamin perlindungan seorang anggota berdarah Kessler yang usianya tak lebih dari 5 tahun. Evans bersemangat, setuju, tapi kita perlu menandatangani kontrak sumpah. Sepertinya kau benar-benar tahu banyak tentang penyihir. Sunan menatap Evans dalam-dalam, tetapi tidak menolak. Membuat sumpah juga akan menguntungkannya, karena akan menjamin bahwa informasi yang diberikan Evans kepadanya adalah benar, terutama mengenai Menara Bintang.
Setiap makhluk hidup yang memiliki jiwa dapat membuat sumpah atau kontrak. Setelah beberapa waktu, keduanya membuat sumpah dan perjanjian. Saat kontrak tercapai, Evans menghela napas lega, seolah beban berat telah terangkat dari pundaknya. Tampaknya dia sangat tidak menyukai hal semacam ini. Kalau dipikir-pikir, kalau tidak, dengan Evans, sang ksatria legendaris cincin ketiga, selama dia bersedia secara terbuka mendukung keluarga kerajaan, Kadipaten Bintang tidak akan melihat begitu banyak individu ambisius muncul selama bertahun-tahun. Kekuatan militer tingkat atas yang cukup kuat bagaikan kekuatan penstabil bagi suatu negara. Setelah itu, Evans mengambil batu dari sakunya dan meletakkannya di atas meja di depan Sunan. Ini adalah kunci untuk memasuki Menara Bintang. Sunan mengambil batu itu dan mengamatinya dengan saksama. Ternyata itu adalah batu yang diukir berbentuk jimat, dan bahannya agak mirip giok. Batu itu terasa hangat dan sedikit dingin saat dipegang di telapak tangannya. Permukaannya ditutupi dengan rune sihir yang padat, begitu dalam dan rumit sehingga bahkan Sunan, yang keterampilan pembuatan item sihirnya telah mencapai level 4, merasa terpesona dan sulit untuk memahaminya. Jelaslah bahwa orang yang menciptakan kunci ini jauh lebih terampil dalam bidang pembuatan benda ajaib daripadanya. Setidaknya pada level 6 atau 7. Sunan merenung dalam hati. Saya pertama kali memasuki Menara Bintang 48 tahun yang lalu, dan yang kedua kalinya 28 tahun yang lalu, jadi Menara Bintang akan muncul kembali dalam 12 tahun. Sunan membelai batu rune, melirik Evans, dan berkata dengan ekspresi jenaka, kau punya lebih dari satu kunci, bukan? Bahkan dengan janji yang dibuatnya kepada saudaranya, dia tidak percaya Evans akan bersedia menyerahkan satu-satunya jalan untuk memasuki Menara Bintang. Kalaulah seseorang sungguh-sungguh menjunjung tinggi tali kekeluargaan, tentu ia tidak akan tega mengorbankan orang lain hanya demi mempertahankan sedikit garis keturunan keluarganya. Evans terkekeh, tidak mengakuinya, tetapi jawabannya jelas. Sunan tidak mendesak lebih jauh, tetapi malah mengemukakan topik sebelumnya. Ceritakan tentang penyihir yang pernah Anda temui. Evans mengangguk dan mulai berbicara perlahan dan hati-hati. Sebenarnya, aku hanya bertemu 3 penyihir secara total. 2 di antaranya ditemukan di Kekaisaran Changjin dan Kadipaten Jinghua. Meskipun mereka tidak mengatakannya secara eksplisit, saya bisa melihat sikap mulia mereka. Kemungkinan besar, keduanya berasal dari keluarga kerajaan atau bangsawan. Penyihir ketiga ditemui di dunia bawah. Kau pernah ke dunia bawah? Secercah kejutan melintas di mata Sunan. Itu juga kebetulan, kenang Evans. Dalam salah satu perjalanan saya melacak seekor binatang yang sangat langka, tetapi saya tersesat di pegunungan dan tanpa sengaja menemukan dunia bawah tanah. Saya diserang oleh monster yang mengerikan, tetapi berkat penyihir itu, saya diselamatkan. Dia bilang namanya adalah Sang Pelancong. Bab 128. Wisatawan. Sunan sedikit terkejut, tidak menyangka akan mendengar nama pelancong itu di sini. Kapan kamu bertemu penyihir itu? Sunan bertanya dengan tenang. Evans tak pernah menyangka orang di depannya ini tergabung dalam organisasi sihir yang sama dengan si pengembara. Setelah berpikir sejenak, ia berkata, sekitar 3 tahun yang lalu. Jantung Sunan berdebar kencang. Waktu ini bertepatan dengan saat wisatawan berhenti menghadiri pertemuan. Mungkinkah benar, seperti yang dikatakan mayat hidup itu, bahwa pengelana itu telah meninggal di suatu tempat di dunia bawah? Lalu apa? Tanya Sunan. Evans menggelengkan kepalanya, aku hanya menghabiskan 2 hari bersama si pengembara sebelum meninggalkan dunia bawah. Soal si pengembara, sebelum dia pergi, aku mendengarnya bilang dia berencana untuk masuk lebih dalam ke dunia bawah, dan aku tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Sunan sedikit kecewa. Kalau saja ia tahu kemana pengembara itu pergi, ia ingin sekali bertemu dengan calon penyihir yang gemar menjelajah dan berpetualang kemana-mana. Mungkin saja ia bisa memperoleh banyak informasi berharga. Setelah mengobrol sebentar dan bertanya tentang ketiga penyihir itu, keduanya mengakhiri percakapan mereka. Dalam beberapa hari, keluarga kerajaan akan mengumumkan penyerahan diri mereka. Sebelum pergi, Evans meninggalkan kalimat ini. Di luar kedai, di sebuah gedung tak jauh, Qi dan Markis White Tower sedang menunggu kabar. Melihat Evans dengan santai meninggalkan bar, keduanya saling bertukar pandang dengan terkejut dan ragu. Ketika Sunan kembali, Qi langsung bertanya dengan tidak sabar, bagaimana hasilnya? Sunan menceritakan kejadian tersebut secara singkat, tetapi tidak menyebutkan Menara Bintang, dan hanya mengatakan bahwa Evans telah membuat kesepakatan dengannya menggunakan sesuatu yang sangat berharga. Setelah mendengar ini, Qi dan Markis Baita tidak dapat menahan diri untuk saling memandang dengan bingung. Mereka tidak pernah menduga bahwa Evans, yang datang sendirian, benar-benar ada di sana untuk menyerah. Ini sungguh tidak terduga bagi mereka. Namun, setelah sadar kembali, keduanya mendapat kejutan yang menyenangkan. Meskipun saya yakin saya dapat memenangkan perang ini, akan lebih baik lagi jika saya dapat mengambil alih provinsi Daun Merah tanpa pertumpahan darah. Mengenai meninggalkan garis keturunan bagi keluarga Kessler, itu tidak masalah. Paling banter, dia hanya keturunan kolateral, tidak signifikan. Sekarang kita tinggal menunggu apa yang akan dikatakan provinsi Daun Merah. Sunan melihat ke arah kota bintang dan menghela napas lega. Setelah perang ini berakhir, ia dapat memfokuskan energinya kembali ke dunia bawah. Dia masih punya banyak hal yang harus dilakukan.
Mereka perlu mengumpulkan bahan-bahan untuk membuat boneka, mencari keturunan binatang purba, dan juga mengatasi krisis yang dihadapi Kasam. Bahkan setelah kembali ke rumah, saya masih tidak dapat menemukan kedamaian dan ketenangan. Pada tahun 1254 kalender cahaya bintang, bulan tidur Desember. Adipati Agung Bintang bunuh diri dengan meracuni dirinya sendiri, dan mulai dari Adipati Agung hingga ke bawah, semua anggota keluarga kerajaan mengumumkan penyerahan diri mereka. Tentara bersinar kemudian menduduki kota Bintang dan mengambil alih kekuasaan militer dan politik. Dengan demikian, perang yang telah menarik perhatian banyak orang ini akhirnya berakhir. Wilayah bersinar berhasil menggulingkan keluarga kerajaan Kadipaten dan menaklukkan seluruh wilayah Kadipaten Langit Berbintang. Adipati Agung Bintang yang baru telah lahir. Kekaisaran Emas Biru, Kota Api Suci. Jauh di dalam istana kekaisaran, di ruang belajar. Pemimpin kekaisaran, Kaisar Changjin, sedang duduk di belakang mejanya, dengan saksama membaca laporan rahasia di tangannya. Skepter duduk di seberang, menyeruput teh bunga yang harum, tampak agak linglung, seolah tengah berpikir keras, pikirannya mengembara. Setelah beberapa lama, Kaisar Changjin meletakkan laporan rahasia di tangannya, sekilas senyum sinis tampak di panel megahnya. Evans Kessler cukup tegas. Ia tak melakukan apapun selain menyerah kepada para pemberontak, mengorbankan hampir seluruh anggota keluarga kerajaan. Ia adalah pelindung keluarga kerajaan yang sangat berbakti. Nada bicaranya penuh sarkasme. Tongkat kerajaan berkata dengan santai, menurutku dia melakukan hal yang benar. Jika Evans benar-benar kehilangan akal sehatnya dan melawan Sunan sampai mati, ia takkan punya pilihan selain mati, dan keluarga kerajaan langit berbintang pada akhirnya akan musnah tanpa terkecuali. Setidaknya dia telah melestarikan sebagian garis keturunan keluarga Kessler, yang merupakan hasil terbaik yang mungkin. Kaisar Changjin sedikit mengernyit dan bertanya dengan ekspresi serius, apakah Sunan benar-benar sekuat itu? Itu menakjubkan. Tanpa berpikir dua kali, tongkat kerajaan itu menambahkan, seolah-olah ingin menekankan kredibilitas kata-katanya. Setidaknya aku tidak sebanding dengannya. Kaisar Changjin terdiam. Dia telah mengenal penyihir ini sebelum dirinya sejak dia dapat mengingatnya, dan tahu betapa misterius dan hebatnya penyihir itu. Akan tetapi, penyihir itu sendiri, yang dianggapnya sangat kuat, secara terus terang mengakui bahwa ia lebih rendah daripada Sunan, yang seketika meningkatkan rasa takutnya terhadap Sunan beberapa tingkat. Setelah terdiam lama, Kaisar Changjin tiba-tiba bertanya, apakah ada cara untuk menghadapi Sunan? Sang tongkat kerajaan dengan tenang menyesap teh bunganya, tampaknya tidak terkejut bahwa Kaisar Changjin akan mengatakan hal seperti itu. Setelah meletakkan cangkir tehnya, dia menjawab dengan perlahan dan hati-hati. Saya sarankan kamu untuk tidak melakukan hal bodoh. Kaisar Changjin mengerutkan kening dan berkata, jika kau khawatir satu orang tidak mampu menangani Sunan, maka undanglah beberapa pembantu lagi, seperti penyihir lain di kabin hutan. Sunan juga anggota kabin di hutan lebat. Terus kenapa? Selama manfaatnya cukup, orang-orang itu pasti tidak akan menolak untuk membantu. Bukankah semua penyihir itu orang pragmatis yang mengutamakan keuntungan? Itu benar. Tongkat kerajaan tidak menghiraukan sarkasme yang tersembunyi dalam kata-kata Kaisar Changjin, dan malah mengangguk setuju. Namun kemudian dia merentangkan tangannya. Namun masalahnya, tidak ada keuntungan yang lebih berharga daripada nyawa. Sejujurnya, aku masih belum bisa melihat seberapa besar kekuatan Sunan. Lagi pula, dia punya sumber daya yang luar biasa banyaknya. Tak seorang pun tahu berapa banyak yang telah dikumpulkan dan dikembangkan Sunan selama bertahun-tahun, atau berapa banyak kartu truf yang dimilikinya. Di sisi lain, kekuatan yang baru saja ditunjukkan Sunan secara terbuka sudah cukup untuk membuat orang-orang bahkan tidak berpikir untuk berurusan dengannya. Kusarankan kau untuk melupakan ide-idemu yang tidak realistis. Orang-orang lain di kabin ini bukan orang bodoh. Sebesar apapun bantuan yang kau tawarkan, mereka tidak akan mau membantumu menghadapi Sunan. Sebaliknya, saya pikir mereka kemungkinan besar akan tergoda oleh keuntungan yang ditawarkan Sunan dan berbalik melawan Anda. Saat tongkat kerajaan berbicara, alis Kekaisaran Changjin berkerut semakin dalam. Apakah kita akan berdiam diri saja dan menyaksikan kerajaan bintang bangkit meraih kekuasaan? Siapapun yang tahu tentang kebangkitan kekayaan Qi akan takjub dengan keajaiban itu. Hanya dalam waktu 6 tahun, Qi bangkit dari seorang putra bangsawan yang diasingkan menjadi seorang penguasa kota perbatasan, dengan cepat tumbuh dalam kekuasaan dan pengaruh, akhirnya menjadi Baron Cahaya Cemerlang, Markis Cahaya Cemerlang, dan akhirnya Adipati Agung suatu negara. Kecepatan pertumbuhan kekuatannya dan perluasan wilayahnya yang pesat hanya dapat digambarkan sebagai suatu keajaiban. Semua ini berkat dukungan Sunan. Jika diberi waktu, kerajaan langit berbintang yang baru ini dibiarkan terus berkembang, suatu hari nanti kerajaan itu mungkin akan melampaui Kekaisaran Emas Biru dan menjadi hegemon baru di wilayah tenggara benua itu. Pada saat itu, Kekaisaran Changjin akan berada dalam bahaya. Sebagai penguasa Kekaisaran Changjin, dia sama sekali tidak bisa menoleransi hal seperti itu terjadi. Selama bertahun-tahun, Kekaisaran Changjin telah menjadi kekuatan yang kuat di wilayah tenggara, dan memiliki banyak konflik dengan negara-negara tetangga, termasuk Kerajaan Fansing. Faktanya, jika kekaisaran tersebut belum lama ini menaklukkan suatu negara dan butuh waktu untuk memulihkan diri, kekaisaran itu pasti sudah melancarkan serangan saat Kadipaten Bintang sedang dilanda kekacauan. Tidak seorang pun menduga hal-hal akan menjadi seperti ini.
Kalau saja dia tahu hal ini akan terjadi, dia akan campur tangan dalam pertikaian internal kerajaan bintang tanpa ragu-ragu. Tenang saja. Tongkat kerajaan dengan tenang memberikan sepatah kata nasihat. Kerajaan bintang baru saja mengakhiri perang besar, dan akan membutuhkan waktu lebih dari 1 dekade untuk pulih. Lagi pula, bahkan dengan dukungan Sunan, butuh setidaknya beberapa dekade atau bahkan 100 tahun bagi kerajaan bintang untuk tumbuh cukup kuat untuk menggantikan kekaisaran. Saat itu kamu sudah menjadi tulang belulang, mengapa harus khawatir begitu? Wajah Kaisar Changjin menjadi gelap. Pembicaraan macam apa ini? Jika seorang penguasa suatu negeri tidak memikirkan pembangunan jangka panjang kekaisarannya dan hanya peduli dengan urusan pribadinya sendiri, apa haknya untuk menduduki tahta tersebut? Anda juga anggota kekaisaran, dan anggota keluarga kerajaan, namun Anda menolak untuk berkontribusi pada kekaisaran. Tongkat kerajaan tak tergoyahkan, saya telah memenuhi tanggung jawab saya sebagai anggota keluarga kerajaan 50 tahun yang lalu. Sejak saat itu, hubungan saya dengan kekaisaran murni bersifat kooperatif. Anda memberi saya sumber daya, dan saya menyelesaikan masalah Anda. Sesederhana itu. Jangan coba-coba menyalahkan saya. Melihat Kaisar Changjin hendak berbicara, dia melambaikan tongkat kerajaannya untuk menghentikannya. Baiklah, aku sudah mengatakan apa yang perlu kukatakan. Terserah kau mau berbuat apa. Tapi kalau kau membuat masalah, jangan harap aku membereskan kekacauanmu. Tongkat kerajaan itu lenyap saat kata terakhir diucapkan. Hanya Kaisar Changjin yang tersisa, duduk sendirian di belakang mejanya, ekspresinya terus berubah. Kota bersinar, pangkalan. Sekelompok pekerja magang sedang memilih tugas di depan papan buletin tugas ketika sebuah suara tiba-tiba datang dari jauh. Kita menang. Pasukan wilayah bersinar kita telah memasuki kota bintang. Seorang anak lelaki berusia sekitar 12 atau 13 tahun berlari mendekat, terengah-engah, sambil melambaikan laporan pertempuran di tangannya dengan penuh kegembiraan. Mendengar itu, orang banyak di sekitarnya segera mengerumuni mereka. Benarkah? Bukankah mereka baru saja mengerahkan pasukan besar-besaran di perbatasan Provinsi Daun Merah beberapa hari yang lalu? Informasi Anda sudah kedaluarsa. Kudengar keluarga kerajaan langit berbintang menyerah atas inisiatif mereka sendiri. Begitu ya, tidak heran kalau berakhir begitu cepat. Haha, sekarang Markis adalah Adipati Agung Bintang yang baru. Para siswa senior sudah ada di sini. Dengan suara mendesing, kerumunan itu bubar, dan Sherman, Cory, dan Artil masuk. Aku bisa mendengar teriakanmu dari jauh. Apakah ada laporan pertempuran baru dari garis depan? Tanya Artil sambil tersenyum. Seorang murid segera menyerahkan laporan pertempuran, mencoba mengambil hati orang tersebut. Sherman dan 2 orang lainnya mengambil kertas itu dan wajah mereka berseri-seri karena gembira. Sesuai dugaan, dengan adanya guru di sana, Shining Leader pasti menang. Cory memiliki senyum penuh arti di wajahnya, yang kemudian berubah menjadi agak melankolis. Dia berencana untuk ikut berperang setelah maju ke tingkat kedua murid penyihir, tetapi dia tidak menyangka perang akan berakhir secepat itu. Memiliki guru yang terlalu menakjubkan terkadang bisa sangat membuat frustrasi. Perang telah usai, dan guru akan segera kembali. Ucap Atil sambil tersenyum, dan begitu selesai bicara, ia merasakan beban di bahunya. Emi sudah muncul di bahunya. Meong, Sunan sudah kembali. Hebat, kata Emi dengan gembira. Sunan dan Yinlong sama-sama pergi ke garis depan, meninggalkannya sendirian di dunia bawah tanah. Meskipun menjelajahi dunia bawah tanah cukup menyenangkan, lama-kelamaan, Sunan dan Yinlong pun tak bisa dihindari. Aku baru saja menemukan beberapa kucing yang menggemaskan. Aku akan memberikannya kepada Sunan saat dia kembali. Guru pasti akan senang sekali menerima hadiah dari Nona Emi, kata Atil sambil tersenyum dan mengelus kepala Emi. Anak kucing itu menyipitkan matanya dengan gembira. Nona Emi, apakah makhluk berwajah singa di kota Dark Lake akhir-akhir ini bertingkah aneh? Tanya Cory tiba-tiba. Sunan menetapkan aturan bahwa tidak ada murid yang boleh memasuki kota Yuhu tanpa izinnya. Dari semua pekerja magang yang hadir, hanya Sherman, Cory, dan Artil yang pernah diberi izin oleh Sunan untuk memasuki kota Dark Lake untuk menangani beberapa tugas lain-lain. Oleh karena itu, mereka bertiga bertemu Carolina. Sherman masih merasa kagum saat mengenang pertama kali ia memasuki dunia bawah tanah. Itu adalah pertama kalinya dia melihat dunia yang begitu aneh dan menakjubkan. Sebelumnya, ia tidak pernah membayangkan ada dunia seluas itu di bawah permukaan bumi. Tidak, Meong. Emi memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak. Carolina bersikap cukup baik akhir-akhir ini, dan dia bahkan membantuku mengusir beberapa monster yang menjaga harta karunku. Sherman tersadar dari lamunannya dan berkata sambil tersenyum, Carolina terikat oleh kontrak jiwa gurunya, jadi tidak perlu khawatir dia melakukan hal-hal yang tidak rasional. Sulit dikatakan, Cory mendengus. Singa itu makhluk jahat dan licik. Karena gurunya tidak ada di kota Dark Lake, dia mungkin akan melakukan sesuatu yang licik. Atil tersenyum dan menepuk kepala Emi sambil berkata, jangan khawatir, dengan Lady Emi yang mengawasimu, tidak akan terjadi apa-apa. Emi langsung membusungkan dadanya, menepuk-nepuknya dengan telapak tangannya, lalu berkata penuh kemenangan, benar, Meong. Denganku di sini, kau bisa tenang. Aku akan mengawasi Carolina saat aku kembali. Lady Emi sungguh menakjubkan. Seru Atil. Sherman dan Cory, yang berdiri di dekatnya, keduanya menggerakkan bibir mereka bersamaan.
Tampaknya Lady Amy telah dikendalikan sepenuhnya oleh Atil. Baiklah, semuanya, mari kita pulang dan kembali melakukan apa yang kita lakukan. Atil menoleh ke arah sekelompok pekerja magang dan berbicara. Guru sudah lama pergi kali ini. Saat beliau kembali, beliau mungkin akan menguji kemajuan belajar kita. Semua orang harus belajar lebih giat akhir-akhir ini agar tidak membuat kesalahan dan dimarahi guru. Ya, senior. Semua orang melakukan seperti yang diinstruksikan dan bubar. Kamu benar-benar tahu bagaimana menangani berbagai hal. Kamu semakin dihormati sebagai siswa senior, kata Siemen sambil tersenyum. Atil memutar bola matanya ke arahnya dan berkata pelan, itu karena kamu dan Cory selalu fokus belajar dan berkembang. Aku tidak punya bakat yang sama denganmu, dan aku juga tidak bekerja sekeras kamu. Aku punya lebih banyak waktu untuk berkomunikasi dengan murid-murid yang lebih muda, jadi mereka lebih mendengarkanku. Baiklah, bukankah seharusnya kau menjalankan misi? Ayo. Melihat Atil tidak ingin membicarakan topik itu, Sherman dan Cory dengan bijak tetap diam dan berjalan menuju papan pengumuman. Tak jauh dari situ, Nona Gri bersandar di kursi deknya, menyaksikan apa yang baru saja terjadi, dengan senyum penuh arti di wajahnya. Manusia sungguh menarik. Bab 129. Kota Yuhu. Sekembalinya ke kota pulau, Sunan terkejut mendapati bahwa jumlah budak di distrik bawah tampaknya telah meningkat pesat. Dalam perjalanannya melalui kota bawah, ia melihat 5 kelompok kobold dan manusia kadal membawa beliung, dipimpin oleh seorang pria berwajah singa, menuju keluar kota. Sunan tampak tengah berpikir keras. Tidak lama setelah kembali ke ruang belajar di Base 2, Carolina bergegas menghampiri. Guru, Anda kembali. Carolina membungkuk hormat. Sunan melambaikan tangannya dengan santai dan bertanya, ada apa dengan budak-budak di luar itu? Carolina dengan cepat menjawab, saya baru saja akan melapor kepada tuanku. Serangga-serangga kasam sering berkerumun, memburu suku-suku kecil di daerah sekitarnya. Suku-suku itu tidak dapat bertahan hidup lagi, sehingga mereka bermigrasi ke wilayah kami. Saya berpikir masih ada 3 tambang yang harus dikembangkan, jadi saya menangkap mereka dan menempatkan mereka di area tambang untuk ditambang. Carolina berbicara dengan nada yang tenang. Di dunia bawah, adalah hal yang wajar bagi yang kuat untuk menangkap yang lemah dan memperbudak mereka. Sebelumnya, ada kekhawatiran tentang makanan, tetapi sekarang setelah kota permukaan Simmering City menyediakan makanan, tidak ada lagi kekhawatiran tentang persediaan makanan, jadi Carolina bahkan lebih kejam dalam menangkap budak. Sunan mengangguk. Sepertinya mereka perlu membuat lebih banyak golem tanah liat di pangkalan 1 agar 3 tambang yang tersisa bisa kembali beroperasi secepat mungkin. Jadi, wabah serangga akan segera datang. Seharusnya sudah waktunya. Ekspresi Carolina serius. Berdasarkan situasi sebelumnya, seharusnya tidak lebih dari setengah tahun paling lambat. Setelah jeda, ia ragu sejenak, tetapi tak kuasa menahan diri untuk bertanya, Guru, haruskah kita menghubungi Matu dan Olsen? Bukankah terlalu berat bagi kita untuk menangani wabah serangga ini sendirian? Tidak usah terburu-buru, mari kita lihat dulu bagaimana reaksi Matu dan Olsen. Sunan melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh dan berbalik untuk bertanya tentang hal-hal lain. Berapa banyak mitril yang saat ini ada di gudang? Sedikit lebih dari 3 kilogram, jawab Carolina tanpa ragu. Sebagai seorang wakil, dia cukup kompeten, mengetahui apa yang paling dipedulikan Sunan dan telah menghafal semua informasi yang relevan. 3 kilogram. Sunan sedikit mengernyit. Diperlukan sedikitnya 16 kilogram mitril untuk membuat satu boneka. Bahkan jika kita menambahkan perolehan yang terakumulasi di Base 1 selama periode ini, jumlahnya hanya sekitar sepertiga, masih sangat jauh. Apakah ada tambang perak lain di dekat sini? Carolina berpikir sejenak dan berkata, dalam radius 100 km dari Ghost Lake City, hanya ada 2 urat perak yang diketahui. Kami sudah mengembangkan 1, dan yang lainnya ada di tangan Matu. Matu. Mata Sunan berkedip sedikit. Terus kumpulkan mitril. Ngomong-ngomong, di mana Amy? Carolina berhenti sejenak, lalu memandang sekelilingnya dengan ekspresi aneh. Entah imajinasinya atau bukan, Carolina merasa akhir-akhir ini Amy diam-diam memperhatikannya. Meskipun kemampuan teleportasi spasial Amy tidak dapat diprediksi, Carolina, sebagai wanita bangsawan berwajah singa yang ahli dalam ilusi, masih dapat merasakan kehadiran Amy. Jika orang lain, dia mungkin mengira mereka ada di sana untuk memata-matainya. Tetapi Amy, hewan peliharaan ajaib yang konyol dan berpikiran sederhana, seharusnya tidak memiliki pemikiran seperti itu. Siapakah yang berada di balik tindakan Amy dan mendorongnya melakukan hal ini? Itu tidak mungkin dilakukan oleh tuannya. Tuannya tidak perlu melakukan hal itu. Itu para pekerja magang di pangkalan. Tampaknya hanya mereka yang bisa membujuk Amy. Pikirannya melayang, tetapi Carolina tidak menunjukkannya di wajahnya. Ia berkata lembut, Lady Amy baru saja ke sini. Begitu dia selesai berbicara, Amy tiba-tiba muncul dan mendarat di bahu Sunan. Meong, Sunan, kamu kembali. Kenapa kamu pergi begitu lama? Aku sangat merindukanmu. Banyak yang harus dilakukan, jadi butuh waktu lebih lama dari yang kuduga. Sunan tersenyum dan menepuk kepala Amy, membuat Amy menyipitkan mata senang. Tapi sepertinya tidak banyak yang terjadi sekarang, jadi aku akan tinggal di sini sebentar. Keren banget, Meong. Amy bersorak,
Lalu, seolah teringat sesuatu, lenyap dalam sekejap, hanya untuk muncul kembali beberapa detik kemudian dengan kantong kain di mulutnya. Meong, ini hadiah, harta karun yang baru saja kukumpulkan, kata Emi samar-samar. Terima kasih. Sunan tersenyum sambil mengambil tas kain dan segera membukanya untuk memeriksanya. Ada lebih dari selusin barang berserakan di dalamnya. Magic Flower, Extreme Cold Wood, dan Eagle Eye Agate semuanya merupakan spesialisasi, unik dari dunia bawah, dan tanpa terkecuali, semuanya merupakan material yang sangat langka dan berharga. Sunan diam-diam kagum dengan kemampuan Emi dalam merasakan partikel energi, sebuah keuntungan yang benar-benar unik di dunia bawah tanah, yang memungkinkannya dengan mudah menemukan material langka yang sulit ditemukan di luar. Bagaimana, Meong? Mata Emi melebar penuh harap, wajahnya penuh pujian. Sunan tersenyum dan berkata, aku sangat suka hadiahnya, terima kasih. Nanti aku kirim permen min dingin. Mata Emi berbinar dan dia hampir meneteskan air liur. Dari semua es min yang pernah dicicipinya, yang dari Sunan adalah yang paling lezat. Rasanya benar-benar nikmat, bagaikan cita rasa tertinggi yang tercipta dengan memadatkan banyak permen min dingin menjadi satu bagian. Menghirup satu saja bunga ini dapat membawa Anda kebahagiaan sepanjang hari. Kalau begitu cepatlah Mengeong, aku menunggumu di sini. Desak Emi dengan penuh semangat. Sunan tersenyum dan setuju, sambil menatap Carolina yang memberi isyarat agar dia menyiapkan es min. Carolina menatap Emi dengan pandangan kesal, merasa Emi tak lebih dari seekor kucing. Setelah mensintesis beberapa es min dan menenangkan Emi, Sunan pergi ke pabrik boneka dan melepaskan Twin Edge Spider Elite. Dalam beberapa pertempuran dengan kultus Starfire, laba-laba bermata dua elit ini memainkan peran penting, dan dalam hal kekuatan tempur, ia tidak jauh kalah dengan naga tersembunyi, yang konsentrasi garis keturunannya telah mencapai 28%. Seiring bertambahnya kekuatannya, Sunan kini mulai berhadapan dengan semakin banyak rahasia, dan lawan yang dihadapinya pun menjadi semakin kuat. Golem biasa seperti golem batu dan laba-laba pedang kembar tak masalah melawan kesatria biasa, tetapi melawan musuh yang lebih kuat, mereka bahkan tak bisa dianggap sebagai umpan meriam. Bahkan golem batu elit dan golem baja, yang merupakan golem legendaris tingkat pertama, mulai kesulitan. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan masa depan, Sunan merasa perlu menciptakan lebih banyak golem tingkat tinggi. Dia punya 3 pilihan dalam hal ini. Jenis pertama tentu saja adalah laba-laba bermata dua yang elit. Twin Blade Spider yang elit telah membuktikan kehebatan tempurnya. Boneka yang sangat cepat ini sangat berguna saat berhadapan dengan musuh yang lincah. Seperti yang diinstruksikannya sebelum pergi, baik pangkalan 1 maupun pangkalan 2 telah menimbun sejumlah besar baja tungsten, yang dapat digunakan untuk menyempurnakan laba-laba bermata 2. Sunan memperkirakan dia punya cukup bahan untuk mensintesis 3 hingga 4 laba-laba bermata 2 elit. Cara kedua adalah dengan mensintesis golem batu tingkat tinggi. Karena pembuatan golem baja membutuhkan konsumsi kristal jiwa miniatur, dan sumber kristal jiwa miniatur yang stabil tidak tersedia, pembuatan golem baja dalam jumlah besar tidaklah memungkinkan. Oleh karena itu, metode sintesis golem tingkat lanjut dari golem baja tidak disarankan. Pilihan terbaik berikutnya adalah mensintesisnya dengan golem batu. Setidaknya Jiangsu Selatan sekarang memiliki sumber batu permata yang stabil. Sebelum datang ke Ghost Lake City, ia mengunjungi base 1 untuk melihat sarang serangga. Selama ketidakhadirannya, Carolina secara rutin mengirimkan nutrisi katalitik visi yang dikumpulkan ke pangkalan 1, tempat para pekerja magang memberi makan cacing permata. Jumlah kumbang permata kini telah meningkat menjadi 18, dan hasil produksi permata tahunan juga meningkat menjadi lebih dari 600. Selain itu, ada permata yang diperoleh secara teratur dari Firefox Merchant Guild. Tidak perlu khawatir kekurangan bahan dalam hal ini. Selain itu, biaya untuk membuat golem batu legendaris cincin kedua tidak tinggi, yakni hampir 20.000 koin emas. Bahkan jika Anda menambahkan teknologi senjata ajaib yang sama seperti Advanced Double Edge Speeder, biayanya hanya akan sedikit di atas 20.000 koin emas, yang lebih murah dibandingkan Advanced Double Edge Speeder. Sebaliknya, kekuatan tempurnya sedikit lebih rendah dibandingkan laba-laba bermata dua yang canggih, artinya ia dapat memainkan peran lebih signifikan dalam pertempuran yang memerlukan konfrontasi langsung. Pilihan ketiga, tentu saja, adalah menciptakan golem tingkat tinggi. Catatan eksperimen Avignon berisi cetak biru desain untuk golem adamantite. Golem adamantite adalah golem legendaris dari cincin ketiga, dan kekuatan tempurnya lebih hebat dari banyak calon penyihir tingkat ketiga. Ross awalnya tidak berdaya melawan adamantin golem dan harus mencari kerja sama dengan Sunan untuk berhasil menyelesaikan masalah tersebut. Bahkan Sunan saat itu hanya berhasil melukai golem adamantite itu dengan parah dengan mengeluarkan kekuatan penuh inti rune sihir. Bahkan sekarang, meskipun kekuatannya telah meningkat pesat, masih dibutuhkan usaha yang besar untuk mengalahkan golem mithril. Jika Sunan memiliki 50 atau 60 golem adamantin di tangannya, dia merasa dia bisa berkeliaran bebas di seluruh benua berbintang. Namun, hal ini sangat sulit untuk disempurnakan. Bahkan di antara banyak jenis golem, golem adamantite dianggap berada di tingkat tengah, karena cukup sulit untuk dibuat. Level 4 pembuatan boneka hampir tidak bisa dilewati. Level 5 adalah level normal. Sunan membuka panel dan melihatnya.
Karena banyaknya golem yang telah ia buat dalam jangka waktu yang lama, bila kemajuan pembuatan boneka miliknya kini hampir 2/3 penuh, dan ia hanya membutuhkan sedikit lebih dari 3.000 poin kemahiran lagi untuk mencapai level 5. Persyaratan keterampilan tidak menjadi masalah. Saya dapat memenuhinya dengan cepat. Kuncinya tetap pada bahannya. Bahan utama adamantite golem adalah adamantite terpesona, produk adamantite yang mempesona. Satu golem adamantite membutuhkan sekitar 14 atau 15 ton adamantite magis. Termasuk permata lain, bahan langka, perak, dan emas, total biaya diperkirakan sekitar 50.000 koin emas. Baru-baru ini aku mendapatkan sejumlah besar uang dari kultus Starfire, cukup untuk menempa golem emas murni. Sunan memperkirakan akan memakan waktu 1 atau 2 tahun baginya untuk memurnikan 14 atau 15 ton emas murni ajaib sendiri. Namun, jika dikeluarkan sebagai tugas dan diserahkan kepada peserta magang di Base 1, seharusnya dapat diselesaikan dalam waktu 2 atau 3 bulan. Pembuatan adamantite magis tidaklah sulit, mirip dengan pembuatan senjata sihir. Sudah ada beberapa murid di pangkalan yang dapat menyelesaikan pekerjaan ini secara mandiri. Mengingat hal ini, Sunan bersiap untuk mempraktikkannya segera setelah kembali ke pangkalan 1. Ia kemudian mulai menyempurnakan laba-laba bermata 2. Dia menghabiskan lebih dari setengah bulan untuk menyempurnakan semua baja tungsten dari 2 pangkalan menjadi laba-laba bermata 2, dan akhirnya mensintesis 4 laba-laba bermata 2 elit. Termasuk yang sebelumnya, Sunan sekarang memiliki 5 boneka legendaris ring kedua. Namun, dia tidak menyerah, melainkan mulai mencoba lebih lanjut. Meskipun laba-laba bermata 2 itu lincah, ia juga memiliki kelemahan yang nyata, seperti ketidakmampuannya untuk terbang. Berurusan dengan para ksatria legendaris itu baik-baik saja, tetapi begitu mereka menghadapi seorang penyihir magang yang menguasai levitasi atau memiliki benda-benda sihir terbang, mereka akan menjadi target pasif yang mudah diserang. Untuk menghilangkan kelemahan ini, solusi terakhir Sunan adalah dengan secara permanen memberikan skill levitation pada Double Edge Speeder. Ide ini terinspirasi oleh gambar desain Mystic Puppet. Mengikuti alur pemikiran ini, boneka apapun dapat merapal mantra secara permanen, sehingga memperoleh kemampuan untuk merapal mantra. Namun, alasan mengapa seni mistik dapat melakukan ini adalah karena bahan penyusun utamanya mengandung sejumlah besar permata dan mitril. Sunan tentu saja enggan menghabiskan mitril saat ini. Jadi, ia memilih solusi yang kurang ideal, memberikan laba-laba bermata 2 itu kemampuan merapal mantra dengan menciptakan benda-benda ajaib. Ini sama saja dengan menambahkan item penyimpanan ajaib ke tubuh laba-laba bermata 2. Akan tetapi, karena laba-laba bermata kembar tidak memiliki energi mental, bentuk energi lain harus digunakan untuk mengaktifkan benda-benda ajaib dan memperoleh efek merapal mantra yang diinginkan. Sunan akhirnya memilih batu ajaib. Laba-laba bermata 2 elit yang dihasilkan memperoleh kemampuan terbang setelah melakukan mantra levitasi, dengan biaya mengonsumsi sekitar 1 batu ajaib tingkat rendah per jam. Bagi murid penyihir lainnya, ini tentu saja merupakan pengeluaran yang sangat besar. Mengonsumsi sejumlah besar batu ajaib berharga hanya untuk memberi boneka kemampuan terbang jelas merupakan pendekatan yang sangat boros dan tidak rasional. Namun, Sunan tidak punya banyak lagi, tetapi ia memiliki sejumlah besar batu ajaib, yang dapat ia produksi secara massal dengan biaya rendah kapan saja. Bagi murid penyihir lain, batu ajaib merupakan sumber daya yang sangat berharga, tetapi baginya, batu ajaib hanyalah sumber energi yang murah dan tak berharga. Sebaliknya, biaya mantra lingkaran kedua yang konstan relatif tinggi. Skilled Levitation, yang konstan saja meningkatkan biaya hampir 300 koin emas. Mempertimbangkan kemungkinan pertempuran yang akan datang melawan kawanan Kasam, Sunan menambahkan mantra kerusakan area luas, Sonic Shatter ke Twin Blade Speeder Elite. Mantra Lightness untuk meningkatkan kelincahan. Mantra Tenacity untuk meningkatkan kekuatan fisik. Dan mantra Brute Force untuk meningkatkan kekuatan. Pada akhirnya, biaya seekor laba-laba bermata 2 elit melebihi 23.000 koin emas. Total biaya kelimanya lebih dari 110.000 koin emas. Ini bahkan tidak termasuk batu ajaib yang dikonsumsi selama pertempuran. Kisaran kekuatan calon penyihir tingkat ketiga berada di antara cincin pertama dan keempat. Kekuatan tempur laba-laba bermata 2 elit kira-kira setara dengan kekuatan magang penyihir tingkat ketiga tingkat menengah. Menukar 110.000 koin emas dengan 5 murid penyihir level 3 adalah tawaran yang cukup bagus. Sunan mengangguk diam-diam. Dia berencana untuk mensintesis beberapa golem batu tingkat tinggi dari level legendaris cincin kedua, untuk berjaga-jaga. Selain itu, sejumlah cincin perlindungan dan cincin bencana lainnya perlu diproduksi untuk pertahanan diri. Kami telah membuat golem yang masing-masing berharga lebih dari 20.000 koin emas. Kami dapat dengan mudah membuat sejumlah item sihir tingkat rendah. Namun, jika Anda menghitungnya dengan cara ini, semua pendapatan pertambangan Ghost Lake City untuk beberapa bulan ke depan harus masuk ke lubang tanpa dasar ini. Beruntungnya 3 tambang baru telah dikembangkan baru-baru ini, kalau tidak, dia tidak akan mampu mendukung pengeluaran yang begitu boros. Kekuatan dibangun dengan uang. Sunan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Bab 130. Kalender cahaya bintang tahun 1255, bulan musim dingin Qin, Januari. Pada hari pertama tahun baru, sebuah perayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya dimulai. Perayaan tahun ini lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya,
karena alasan yang sudah diketahui, untuk merayakan kenaikan takhta Adipati Agung yang baru. Yang mengejutkan masyarakat umum, Adipati Agung yang baru akhirnya memilih mendirikan ibu kotanya di kota bersinar, dan bukan kota bintang. Mereka bahkan sampai menghabiskan sejumlah besar uang untuk membangun kembali istana. Hanya mereka yang telah mencapai tingkat status tertentu yang mengetahui alasan mengapa Adipati Agung baru melakukan hal ini. Itu karena markas orang itu dekat dengan Shining City. Dari sudut pandang manapun, kediaman Adipati Agung yang baru tidak akan jauh dari markasnya. Ini sepenuhnya masuk akal. Bahkan, sejak usul pemindahan ibu kota diajukan hingga dimulainya pembangunan istana, tidak ada satupun bangsawan yang berani mengajukan keberatan. Semua orang menyetujui usulan itu tanpa keraguan. Bulan harpa musim dingin berlalu dalam perayaan dan kesibukan, dan dalam sekejap mata tibalah bulan kebangkitan Februari. Kepingan salju halus masih berjatuhan dari langit. Pada tahun-tahun sebelumnya, salju mungkin sudah mulai mencair saat ini, tetapi tahun ini cuacanya tetap dingin. Namun, orang-orang di Jiangsu Selatan, yang tinggal di kota Yuhu, tidak merasakan hal ini. Suhu di dunia bawah tanah bervariasi jauh lebih sedikit daripada di permukaan, dan lembab dan dingin sepanjang tahun. Setelah menghabiskan lebih dari setengah bulan, Sunan akhirnya menyelesaikan golem batu tingkat tinggi pertama. Golem batu tingkat tinggi terdiri dari total 460 golem batu. Seperti halnya Twin Blade Speeder yang elit, Sunan juga memberikan total 4 mantra tingkat kedua kepada High Stone Golem, Levitation, Lightness, Brute Force, dan Resilience. Selain itu, Sunan menggunakan teknologi senjata ajaib untuk mempesona tubuh golem batu tingkat tinggi dengan properti baja hitam, dan mempesona kedua tinjunya dengan kerusakan elemen petir lemah dan kerusakan elemen es lemak masing-masing, terutama untuk mengurangi kecepatan gerakan musuh, kelumpuhan dan pembekuan. Hanya berkat ukuran besar golem batu tingkat tinggi itu, ditambah dengan level magic item crafting Sunan yang meningkat, ia mampu melampirkan 3 ciri pada saat yang bersamaan. Pada akhirnya, biaya satu golem batu tingkat tinggi mencapai 22.000 koin emas. Harganya hanya sekitar 1.000 koin emas lebih murah dari Elite Twin Edge Speeder. Bahkan dengan 7 tambang yang saat ini dikendalikan oleh Ghost Lake City, keuntungan bulanannya hanya cukup untuk membuat satu golem batu tingkat tinggi atau satu laba-laba bermata 2 elit. Harganya memang agak mahal, tapi sepadan dengan uang yang dikeluarkan. Patut disebutkan bahwa Sunan mencoba menggunakan Elite Twin Edge Speeder untuk mensintesiskan Twin Edge Speeder legendari level 3. Akan tetapi, bahkan setelah memasukkan 5 laba-laba bermata 2 elit ke dalam Rubik's Cube, masih mustahil untuk mensintesis laba-laba bermata 2 tingkat tinggi. Dengan kata lain, biaya laba-laba bermata 2 legendaris level 3 melebihi 100.000 koin emas, jauh melebihi biaya golem adamantite. Dalam situasi ini, membuat golem emas murni tidak diragukan lagi lebih hemat biaya dalam memperoleh boneka 3 cincin legendaris. Dengan cetak biru yang tersedia, akan lebih hemat biaya untuk membuat boneka yang canggih. Kecuali jika tidak ada cetak biru atau bahan kunci, satu-satunya cara untuk mendapatkan boneka canggih adalah melalui sintesis. Faktanya, sudah ada preseden untuk ini. Misalnya, golem besi hanya membutuhkan 1.500 koin emas untuk ditempa. Namun, biaya untuk mensintesis golem batu elit mencapai 7.000 koin emas. Keduanya legendaris di ring pertama. Meskipun golem baja sedikit lebih kuat daripada golem batu elit, peningkatan kekuatan yang sedikit ini tidak sebanding dengan perbedaan harga yang sangat besar. Alasannya adalah karena jumlah kristal jiwa miniatur terlalu sedikit untuk memproduksi golem baja secara massal. Untuk memperoleh kekuatan tempur legendaris yang cukup, Sunan hanya dapat mencapainya dengan mengonsumsi lebih banyak sumber daya. Hal yang sama berlaku untuk ramuan dan benda ajaib. Misalnya, sumber daya yang dikonsumsi oleh ramuan transendental tingkat 3, jika diubah menjadi bahan dengan nilai yang sama, lebih dari cukup untuk menghasilkan 4 atau 5 botol ramuan tingkat 3. Akan tetapi, bahan terkait tidak tersedia di benua berbintang, jadi satu-satunya cara untuk membuat ramuan tingkat 3 adalah melalui sintesis. Lebih baik menyempurnakan boneka legendaris 3 cincin atau golem emas murni. Sunan punya rencana dalam pikirannya. Sayangnya, golem adamantin yang kita temui terakhir kali hampir hancur total oleh inti rune sihir. Bahkan setelah menghancurkannya, kita hanya bisa mendapatkan sedikit adamantin magis, yang jauh dari cukup untuk menempa yang baru. Kita masih perlu memberikan tugas kepada para pekerja magang di pangkalan untuk menyempurnakan amalgam magis. Dalam hal kultivasi, Sunan sekarang telah menguasai semua mantra cincin kedua yang tersedia baginya, jumlahnya lebih dari 20. Sebelum memperoleh mantra lingkaran kedua yang baru, dia kembali ke keadaan di mana dia tidak memiliki mantra untuk berlatih. Dalam hal keterampilan sihir super, kemajuan dalam pengucapan mantra instan sangat pesat, dan kemajuan pelatihan sudah lebih dari setengah selesai. Diperkirakan sekitar 1 tahun lagi, Sunan akan mampu menguasai merapal mantra secara instan. Sayangnya, melatih kemampuan sihir super membutuhkan mantra dan menguras energi mental. Setelah energi mental terkuras, seseorang harus bermeditasi untuk memulihkan diri, yang sangat memperlambat kecepatan latihan. Jika tidak, dia bisa saja menambah waktu latihannya atau melatih beberapa teknik sihir super sekaligus. Sayang sekali tidak ada obat untuk memulihkan kekuatan mental. Waktu berlalu dengan cepat, dan sekarang sudah pertengahan bulan masa pemulihan. Sunan menyempatkan diri untuk mengadakan penilaian di Base 0. Satu guna mengecek perkembangan pembelajaran seluruh peserta magang.
Setelah lebih dari 4 tahun pembangunan, jumlah siswa di pangkalan tersebut kini meningkat menjadi 42. Selain itu, babak baru ujian kualifikasi telah dilaksanakan di seluruh wilayah Kerajaan Bintang. Upaya pengujian ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam skala yang mencakup 6 provinsi kecuali Provinsi Jinyan. Perkiraan awal menunjukkan bahwa jumlah peserta yang memenuhi syarat akan melebihi 100.000. Bisa diramalkan, setelah babak kualifikasi ujian ini selesai, jumlah siswa di pangkalan itu pasti akan melonjak, dan sangat mungkin menembus angka 3 digit. Di samping itu, Sunan juga telah berdiskusi dengan Kyi mengenai rencana untuk mendirikan Akademi Ksatria di setiap provinsi guna membangun sistem cadangan bakat yang lebih lengkap dan lebih besar bagi para pengawal ksatria masa depan. Mengingat hal ini, pembukaan Taman Tanaman Ajaib baru menjadi suatu keharusan. Lagi pula, kita butuh lebih banyak buah darah naga dan bunga bulan perak. Masalah Akademi Ksatria sudah beres. Sunan tidak perlu mengurusnya sendiri. Kyi bisa mengatur personel untuk bertanggung jawab, dan dia hanya perlu meluangkan waktu untuk mengawasinya sesekali. Satu-satunya hal yang perlu dia lakukan secara pribadi adalah mengembangkan Taman Tanaman Ajaib. Tapi saya perkirakan saya hanya akan sibuk selama 1 atau 2 tahun lagi. Meditasi Sherman dan Cory berjalan sangat baik, dan mereka seharusnya bisa segera naik ke tingkat kedua murid penyihir. Pada saat itu, tugas mendirikan Taman Tanaman Ajaib dapat diserahkan kepada mereka. Magang penyihir level 2 pada dasarnya mampu menangani berbagai hal secara mandiri, dan Sunan dapat membiarkan mereka melakukan banyak hal tanpa harus melakukan semuanya sendiri. Pada saat itu, ia akan dapat membebaskan tangannya untuk melakukan lebih banyak hal. Misalnya, menjelajahi dunia bawah tanah dan mencari keturunan binatang mitos kuno. Misalnya, meneliti boneka yang lebih kuat. Baiklah, cukup untuk hari ini. Setelah menyelesaikan ujian mantra terakhir, Sunan mengumumkan akhir penilaian. Ia melirik sekitar 40 siswa di depannya, hanya mengucapkan sepatah kata penyemangat, lalu berbalik dan pergi. Dia tidak akan menegur siswanya karena tidak bekerja cukup keras. Lagi pula, itu adalah pilihan mereka. Ia menyediakan wadah untuk pertukaran yang setara, yang memungkinkan para siswa menuai hasil usaha mereka. Apakah mereka memilih untuk bekerja keras atau tidak, sepenuhnya terserah pada mereka. Selama para siswa menaati peraturan pangkalan dan tidak melakukan hal-hal yang merugikan kepentingan pangkalan, Sunan pada umumnya tidak akan terlalu ikut campur dalam perilaku mereka. Ini juga merupakan fitur umum dari banyak perguruan tinggi sihir. Bahkan Akademi Sihir Gelap yang menganut prinsip persaingan brutal menghormati otonomi siswa dalam aspek tertentu. Tentu saja, di Akademi Penyihir Kegelapan, mereka yang tidak bekerja keras seringkali mengalami nasib yang menyedihkan. Begitu sosok Sunan menghilang di pintu masuk ruang pelatihan mantra, para siswa menghela napas lega, seakan beban berat telah terangkat dari pundak mereka. Segera setelah itu, sebagian orang memperlihatkan kegembiraan, sedangkan sebagian lainnya tampak sedih, seolah-olah mereka telah kehilangan orang tua mereka. Oh tidak, aku gagal merapal mantra 3 kali berturut-turut. Guruku pasti menganggapku bodoh sekarang. Saya juga, kedua kali obatnya salah di awal, itu sangat memalukan. Ethan sungguh hebat. Dia berhasil menciptakan ramuan kekuatan kasar pada percobaan pertamanya. Saya hanya beruntung. Ethan tersenyum sopan, lalu menoleh menatap Sherman dan Cory, sekilas rasa iri terpancar di matanya. Masih belum sebagus Sherman dan Cory senior. Gurunya sendiri yang bilang, kedua senior itu akan segera bisa membangun cincin bintang ketiga. Mendengar hal ini, semua orang memandang Sherman dan Cory dengan rasa iri dan kagum. Setelah cincin bintang ketiga berhasil dibangun, seseorang dapat maju ke tingkat magang penyihir tingkat kedua. Hanya jika Anda mencapai level ini, Anda dapat benar-benar dianggap sebagai pekerja magang yang berkualifikasi. Sayangnya, sebagian besar dari mereka baru saja membangun cincin bintang pertama mereka dan masih jauh dari menjadi murid penyihir tingkat kedua. Saat kerumunan sedang kacau, kepulan asap, setinggi sekitar setengah manusia, tiba-tiba mengepul dari luar. Setelah jeda singkat, asap itu terbang ke arah Sherman di tengah kerumunan. Itu monster kabut. Seru seorang siswa. Monster kabut merupakan makhluk setengah halus yang seluruh tubuhnya diselimuti asap. Mereka adalah pembawa pesan di markas. Hanya dengan sedikit usaha mental, Anda bisa meminta mereka membantu menyampaikan pesan atau mengangkut barang-barang yang lebih ringan, yang sangat praktis. Ini tentu saja pembantu dari dunia lain yang dipanggil oleh Sunan. Monster kabut itu melayang ringan ke sisi Sherman, mengeluarkan gumpalan kabut abu-abu yang melingkari telinga Sherman, mengeluarkan suara siulan lembut. Ini adalah bahasa unik Miss Fogg, yang dapat dipahami Sherman setelah diterjemahkan oleh benda ajaib yang selalu dibawanya, yang memiliki kemampuan untuk memahami bahasa. Saat berikutnya, ekspresi Sherman tiba-tiba berubah drastis, dan dia berbalik dan berlari cepat keluar dari ruang pelatihan mantra. Kelompok itu terdiam saling berpandangan, benar-benar bingung. Roger akhirnya tidak dapat bertahan hidup di musim dingin. Ia meninggal dunia pada usia 65 tahun. Di zaman sekarang, dia sudah dianggap cukup tua. Faktanya, kesehatan Roger tidak pernah terlalu baik. Masalah kesehatan yang dideritanya sejak muda menyebabkan tubuhnya menjadi jauh lebih lemah setelah ia menginjak usia 50. Baru setelah Sherman bergabung dengan pangkalan dan mengirimkan banyak koin emas setiap bulan, Roger tua dapat pensiun dengan tenang di rumah dan menjaga kesehatannya tanpa harus bekerja.
Sherman kemudian menukarnya dengan sebotol ramuan darah naga yang lebih rendah, mengencerkannya, dan memberikannya kepada Roger tua secara teratur, yang membuatnya sedikit lebih kuat. Jika tidak, mengingat banyaknya masalah kesehatan Roger, dia mungkin tidak akan hidup sampai usia 60. Meski begitu, Roger Sir masih belum mampu bertahan melewati musim dingin di usianya yang ke-65 tahun. Untungnya, dia meninggal dengan tenang. Saya tertidur dan tidak bangun lagi keesokan harinya. Baru setelah pelayan itu menyadari ada yang tidak beres dan masuk ke kamar untuk memeriksa, ia mendapati Roger tua telah meninggal. Ia bergegas berlari untuk memberi tahu Sherman. Mengetahui bahwa Roger tua tidak menyukai kemewahan, Sherman tidak membuat keributan, tetapi hanya mengadakan pemakaman sederhana dan kemudian menguburkan Roger tua. Berdiri di depan batu nisan Roger, Sherman tetap diam, tampak linglung. Dulu, dia pasti sudah menangis terseduh-seduh sekarang. Setelah menghabiskan 5 tahun di pangkalan, dia bukan lagi anak cengeng yang akan menangis karena hal kecil. Tidak menangis tidak berarti kesedihan yang bergejolak di dadamu telah berkurang. Sherman. Atil, yang berdiri di belakang, ragu-ragu, menatap Sherman dengan mata sedih. Dia belum pernah melihat Sherman terlihat seperti ini sebelumnya. Sherman biasanya tersenyum. Bahkan ketika menghadapi kesulitan, ia hanya akan tertawa meremehkan diri sendiri lalu melanjutkan bekerja keras. Ia belum pernah seperti ini sebelumnya, memancarkan rasa melankolis yang mendalam. Terimalah belasungkawa saya. Cory telah tiba di suatu titik dan berdiri di belakang Sherman. Sherman menghela napas panjang, berbalik dan menatap mereka berdua, wajahnya tenang dan tanpa ekspresi, tidak menunjukkan apapun tentang pikirannya. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Dia melirik langit yang agak suram dan berkata dengan suara rendah. Saya tiba-tiba menyadari bahwa umur manusia sangat pendek. Beberapa dekade berlalu dalam sekejap mata. Apakah kita semua akan mati suatu hari nanti, terbaring tenang di kuburan seperti Roger? Semua orang pada akhirnya akan mati, tanya Atil dengan bingung. Dan bagaimana dengan gurunya? Atil membeku, tak bisa berkata apa-apa. Di mata mereka, Sunan adalah orang paling berkuasa di dunia. Mereka memiliki kekuatan besar, pengetahuan luas, dan mengendalikan sejumlah besar pengaruh dan sumber daya yang melimpah. Jika itu seorang guru, mungkin mereka benar-benar bisa hidup selamanya. Cory berkata dengan tenang, semua orang pada akhirnya akan mati, tapi penyihir yang kuat tidak. Bukankah guru mengatakan bahwa seorang penyihir formal dapat hidup selama ribuan tahun, dan seorang penyihir roh sejati dapat hidup selama puluhan ribu tahun tanpa mati, yang hampir sama dengan keabadian? Atil tersenyum kecut. Menurutmu, kita bisa jadi penyihir resmi. Tetaplah fokus pada tujuanmu dan berusahalah untuk mencapainya. Kenapa harus terlalu dipikirkan? Cory menatap tajam ke depan. Tidak peduli berapa lama pun dibutuhkan, aku akan menjadi penyihir seutuhnya. Cory menghampiri Sherman dan berkata dengan tenang, wajar saja bersedih atas kematian, tapi kau harus segera menenangkan diri. Kalau kau ingin terus menapaki jalan sebagai penyihir, hal-hal seperti ini akan semakin sering terjadi. Kau harus belajar membiasakan diri. Sherman menatap Cory dengan heran, apakah kau mencoba menghiburku? Kamu boleh berpikir seperti itu kalau kamu mau. Kupikir kau selalu membenciku. Aku memang tidak menyukaimu, dan masih tidak menyukainya, tapi kerja keras dan kemampuanmu pantas kuhormati. Kehadiranmu sebagai pesaing lebih mendorongku untuk terus maju. Aku tidak ingin kau menjadi begitu tertekan. Setelah mengatakan ini, Cory menatap Sherman dalam-dalam, lalu berbalik dan pergi. Atil baru bereaksi setelah sosok Cory menghilang dari pandangan. Ia berkata dengan ekspresi terkejut, baru kali ini aku melihat Cory seperti ini. Aku tidak tahu dia bisa mengatakan hal-hal yang menenangkan. Sherman terkekeh, melirik dengan ekspresi rumit ke arah Cory pergi. Kau benar. Meskipun kepribadiannya agak aneh, dia sebenarnya bukan orang jahat. Dulu saya berpikir kita tidak perlu terburu-buru meningkatkan kekuatan, dan kita bisa belajar selangkah demi selangkah dan terus-menerus. Tapi sekarang saya pikir apa yang dikatakan Cory masuk akal. Hidup itu singkat. Bahkan seorang penyihir magang tingkat 3 pun hanya memiliki rentang hidup 100 atau 200 tahun. Dalam waktu sesingkat itu, untuk menjadi penyihir formal, seseorang harus memanfaatkan setiap detik dan mengerahkan segenap kemampuannya. Sherman mendesah. Pada saat itu, ia merasakan urgensi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saya ingin menjadi lebih kuat dengan lebih cepat. Bersambung.